Nah, kita punya konsep affordable living, itu yang artinya hunian yang terjangkau. 2 tower apartemen dan di bawahnya itu ada komersial area. Kita juga jualin ya kios-kios. Selain itu kita juga buka 10 unit eksklusif untuk rumah. Dalam dunia sales apalagi properti yang mereka kejar adalah komisi. Itu juga yang membuat gua tertarik untuk masuk ke dunia properti karena gua ngelihat itu. Kita properti itu sebuah agent properti yang kebetulan dalam 2 tahun ini gua ngelihat wah pasar properti bagus nih gitu kan, pernah pantang menyerah. Kita harus jadi sales yang tekun, yang fokus. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini kita berada di proyek developer di Serpong. Nah, kita mau bicara mengenai konsepnya, yaitu PP Urban Serpong. Langsung aja guys, kita tanya langsung ke Pak Windy. Halo Pak Windy, selamat sore. Halo Mas Handoyo. Ya, terima kasih Pak Windy sudah meluangkan waktunya nih. Kebetulan kita kan perlu tahu nih penjualan di PP Urban Serpong ini kan cukup banyak ya. Nah itu konsepnya seperti apa sih untuk kita nih biar tahu? Oke. Boleh ceritain? Konsepnya yang kebetulan yang saya pegang kali ini itu Urban Town Serpong. Nama proyeknya. Kita punya konsep affordable living, itu yang artinya dia hunian yang terjangkau untuk semua kalangan. Ya betul. Dan Urban Town Serpong ini lokasinya strategis banget, Mas Handoyo. Dia ada di segitiga emas antara Kota Ciputat, Bintaro dan BSD. Jadi benar-benar di posisinya strategis dan dekat banget sama kantor wali kota Tangsel. Tangsel ya. Ya, kita punya konsep ini ada dua tower apartemen dan di bawahnya itu ada komersial area. Kita juga jualin ya kios-kios buat mereka berwirausaha kayak gitu. Terus yang mau buka laundry, mau buka usaha makanan kuliner ini bisa gitu di sini untuk area komersilnya. Selain itu kita juga buka 10 unit eksklusif untuk rumah. Itu untuk konsep dasarnya seperti itu. Eksklusif rumah ya, berarti akan ada rumah, tapi itu berapa unit ya? Hanya 10 unit. 10 unit aja. Oh, tapi belum dibuka ya? Belum. Sudah dibuka, udah mulai pemasaran kita. Untuk unitnya ini ada apa aja sih yang di sini yang ditawarkan? Apartemen. Untuk apartemen kita kan ada 2 tower. Kebanyakan memang sebagian besar itu studio unitnya. Jadi untuk di tower pertama itu ada tower urban namanya. Itu kita punya 3 unit. 4 unit. Studio eksekutif, studio luxury, 2 bedroom dan studio yang biasa itu luasannya 24 meter persegi. Sementara di tower kedua itu kita ada beberapa unit yaitu studio yang 22 meter persegi itu yang paling laku nih di sini nih. Lebih kecil lagi ya. Lebih kecil lagi karena memang bener simple dia kayak kamar hotel gitu aja. Itu yang studio 22 meter persegi. Nah, terus ada yang 2 bedroom. 2 bedroom itu luasannya 36 meter persegi. Dan yang terakhir ada 2 bedroom corner. Itu luasannya 46 meter persegi. Nah, satu lagi ada. Jadi ada 1 bedroom. Itu luasannya 36 meter persegi. Nah, yang tipe ini nih 1 bedroom ya lebih besar dari studio. Dia baru kita buka kemarin. Oh, 36 ya. Itu tower 2 apa 1? Di tower 2. Tower Millenia. Belum dibuka ya berarti. Nah, untuk fasilitasnya apa aja sih? Fasilitasnya udah benar-benar super lengkap di sini ya, dengan harga hanya 200 jutaan tapi kita menyediakan pertama kolam renang ya, kolam renang juga untuk dewasa dan kolam renang anak. Jadi ada 2 kolam renang. Terus kayak komersial area itu di bawah itu juga nanti bisa menyediakan kebutuhan untuk para pemilik di sini. Terus ada untuk jogging track juga kita ada. Terus lahan parkir juga kita ada, perbandingannya 1:7. Artinya 1 lot parkir untuk 7 unit dan itu dengan apartemen kelas menengah seperti ini sudah sangat menjanjikan untuk lahan parkirnya. Kayak begitu. Nah, untuk serah terimanya kapan itu? Serah terima itu di Tower Urban itu kita akhir tahun 2020 ini kita udah bisa serah terima. Dan di Tower Millenia itu kita serah terima paling cepat di Maret 2021. 2021 bentar lagi ya. Iya. 1 tahun lagi. Nah, Mas Handoyo mau beli? Nah, itu nanti kita. Nah, kebetulan kan Pak Windy kan berkarir udah 10 tahun ya, Pak. Iya, hampir 10 tahun sih kalau di properti. 10 tahun ya. Nah, ini kan kebetulan kita
sebelumnya saya tahu 3 tahun di perbankan ya. Ya, betul. Nah, terus melanjutkan ke properti. Nah, Mm-mm. boleh diceritain supaya untuk menginspirasi nih, kenapa sih bisa sampai sekarang kan SPV itu kan ada perjalanannya tuh. Kenapa sih memilih di properti? Oke, perjalanannya panjang banget sih. Mas Handoyo kalau bisa ceritain sampai subuh nih. Iya. Cuman memang awalnya kenapa waktu itu Kan di bank kan tadinya Iya, kan. di bank Kenapa 3,5 properti? Nah, tahun, ada terus gua alasannya kan. loncat ke dunia properti itu di dunia sales. Itu awal gua berkarir itu di Sentra Timur. Di Sentra Timur itu di Jakarta Timur, Project Superblock juga. Itu awal berkarir gue menjadi seorang sales. Nah, pertama kali kenapa gue tertarik dunia properti ya jelas sih, hampir semua sales ini hampir setiap orang yang tergabung dalam dunia sales apalagi properti yang mereka kejar adalah komisi. Iya. Ya, jadi duitnya yang mereka kerja itu juga yang membuat gua tertarik untuk masuk ke dunia properti karena gua ngelihat itu gitu. Dan yang gua kejar adalah komisi. Dan pertama kali gua bergabung di dunia properti ya sama halnya dengan yang lain, mungkin nggak punya background tentang ya berjualan apa segala macam gitu. Sementara waktu di perbankan kan gue lebih menganalisa ya, Betul. menganalisa perkreditan. Cuman itu jadi bekal buat gue untuk gimana caranya gue bisa jualan di dunia properti. Yang pertama kali gue lakukan itu jelas ATM. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi gue ngelihat siapa sih sales yang terbaik pada waktu itu. Gue kenalan dengan dia, gue lihat caranya kayak gimana, dan gue tiru dan gue modifikasi gitu dengan cara gue sendiri. Nah, Gitu. itu kan dari perbankan itu bukan berarti di perbankan langsung beralih ke properti itu kenapa tuh karirnya? Nggak lanjutin di perbankan? Apa memang karena peluangnya belum ada atau emang di peluang di properti lebih banyak atau gimana? Ya, gue pindah-pindah bank sih waktu itu. Kebetulan gue waktu itu jadi account officer ya pernah awal di BNI gue pegang funding. Jadi dia itu cari nasabah untuk menabung, terus perkreditan KPR juga. Terus gue dari BNI gue pindah ke Royal Bank. Bagian komersil, jadi memberikan kredit kepada pengusaha. Nah itulah perjalanan gue selama di perbankan, gue bertemu dengan orang-orang hebat. Jadi kebanyakan tuh pengusaha juga yang gue temuin. Ada Pak Antoni waktu itu, dia pengusaha di Rawalumbu. Dia cuman jualan bumbu waktu itu. Pakaiannya biasa aja gitu, sementara gue berdasi ya dengan mobil kantor gitu dianterin ke tempat usahanya dia di pasar yang notabene pasar gimana sih becek gitu kan. Nah, gue lebih kenal dengan orang-orang seperti itu. Dan ya bapak yang satu ini tuh dia penampilan simpel, pakai celana pendek, pakai kaos, tapi penghasilannya tuh karena gue tahu dalamnya dapurnya itu minimal waktu itu tuh 40 juta dia bersih dia dapat gitu. Dia punya rumah besar, dia punya mobil Fortuner, itu yang buat gue, wah usaha itu kayaknya ini ya menjanjikan gitu. Gue pengen kayak mereka-mereka yang berwirausaha, mereka yang sukses bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan bisa punya rumah, punya mobil yang mewah gitu. Nah itu yang membuat gue terinspirasi dengan mereka-mereka ini gitu. Nah sampai pada akhirnya ketika gue berpikir gimana caranya gue bisa jadi pengusaha kalau selama ini yang gue terima itu gaji kayak gitu kan. Dan akhirnya gue 2014 ya apa? Iya itu di tahun itu ya. 2011 2011 2012. Nah sampai akhirnya gue bertekad untuk ngumpulin modal usaha. Nah dari mana gue dapetin modal usaha ini ya dari gue berjualan properti. Makanya itu kenapa gue pindah ke properti, gue pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya buat modal usaha. Itu awalnya sih Mas Handoyo. Nah terus kemudian usahanya gimana tuh? Nah, 2 tahun kemudian akhirnya gue berhasil menciptakan mimpi-mimpi gue. Iya, itu yang kita buka usaha ya kita properti itu sebuah agent properti yang kebetulan dalam 2 tahun ini gue ngelihat wah pasar properti bagus nih gitu. Kita bisa ya jual beli second, kita bisa main sewa menyewa sampai ke interior gitu. Itu isinya duit semua itu Mas Handoyo. Nah setelah itu ya akhirnya gue bisa bangun usaha sendiri, gue usaha laundry waktu itu, jadi nggak usaha agent aja. Jadi gue sampingkan dengan laundry sama aqua galon waktu itu pertama-tama tuh.
Ya udah itu berjalan sampai 2017. Jadi pada saat itu gue berhasil menciptakan lapangan pekerjaan gue sendiri, gue merekrut karyawan, gue bikin PT sendiri, sampai pada akhirnya di 2017 kolaps. Kenapa itu? Bangkrut minus 300 juta. Properti lagi jatuh atau gimana ya? Propertinya nggak jatuh, cuman guanya yang jatuh. Jadi gua lihat waktu pada saat itu ya manajemen keuangan gua ya sedikit masih kurang lah, perlu banyak hal yang belajar dari hal-hal itu gitu dari manajemen keuangan waktu itu. Jadi karena waktu itu usianya masih terbilang muda lah untuk mencapai angka yang fantastis setiap bulannya, ya lupa diri, gua memberanikan diri untuk beli apartemen, beli rumah sampai 4, beli mobil sampai 4, beli apa aja, kios gue beli, sampai gue buka cabang sendiri gitu tanpa perhitungan yang matang. Jadi gue waktu itu berani buka usaha lagi, usaha baru belum apa-apa, gue udah buka usaha lagi, gue terlalu berani sampai akhirnya ya nggak kekontrol keuangannya. Kayak gitu, itu pengalaman pahitnya sih dulu, jadi pelajaran. Nah balik lagi ke ini nah rata-rata yang laris di sini apa sih penjualannya apa sih? Di sini kebanyakan untuk proyek Urbanton Serpong itu studio ya. Yang 22 meter persegi dan unit itu yang paling banyak di sini. Karena paling banyak diminati. Karena harganya masih terjangkau, angsurannya juga tidak lebih dari kosan para milenial semua. Nah, yang pembelinya rata-rata usia berapa? Millennials. Dia 22 sampai 35 kebanyakan. Ya 22 sampai 40 lah. Man rata-rata memang umur masih 20 udah mereka beli apartemen sebagai hunian atau ada yang beli buat disewa-sewain gitu. Karena cicilan mereka yang cuma 2,4 sebulannya, kalau disewain itu di sini bisa 2,5 sebulan. Jadi artinya udah nutup. Jadi udah nutup dari cicilan mereka tiap bulannya. Nah, kebetulan lagi saat ini kan lagi pandemi nih. Itu ada apa sih strateginya? Ada promo apa atau strategi apa sih yang dijalanin? Oke, alhamdulillah banget sih ya. Pandemi sudah berlangsung hampir setahun ya. Ya dari Maret Indonesia udah ngalamin pandemi sampai kita udah mau akhir tahun nih, artinya udah hampir setahun kita menjalani masa pandemi ini. Ya alhamdulillah penjualan Urbanton Serpong tidak menyurut. Kenapa tidak menyurut? Karena menurut para ahli pakar properti juga itu untuk segmentasi menengah ke bawah itu dia nggak terpengaruh dengan pandemi ini. Jadi masih bergejolak untuk kebutuhan mereka untuk memiliki hunian. Ya yang disyukuri itu. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh dengan masa pandemi ini karena untuk penjualan sih ya masih ya standar lah gitu. Nggak memang ada penurunan tapi nggak ngedrop banget gitu. Jadi tetap menjadi kebutuhan primer juga ya memiliki apartemen ya? Iya betul, karena kebutuhan primer. Nah ada tips nggak sih bagi ibu pemirsa yang mau beli nih, kalau milenial beli rumah, ada tips nggak sih bagi memilih apartemen yang bagus tuh harus lihat dulu apanya nih, misalkan kolam renangnya atau pembangunannya atau developernya, ada tips nggak bagi mereka yang ingin buat apartemen? Mereka para milenial ya yang belum punya rumah, pengen punya hunian, yang pertama sih yang jelas itu lokasi ya. Jadikan lokasi itu tidak menjadi beban buat para pembeli properti gitu nantinya. Misalnya teman-teman beli hunian ya coba cari yang dekat dengan pekerjaan, lokasi pekerjaan. Beli hunian yang dekat dengan akses transportasinya. Jadi ketika kita punya hunian yang dekat dengan akses transportasi, dengan tempat kita bekerja, otomatis efisiensi waktu kita bisa dapat. Efisiensi waktu dari mana? Kita pulang nggak usah pulang malam, pergi subuh karena jarak yang sangat jauh gitu. Nah di sini kebetulan di Urbanton Serpong banyak orang yang kerja di Sudirman, di Jakarta itu dengan akses KRL komuter lain dia banyak yang beli di sini gitu karena akses KRL itu tadi. Jadi hanya ya paling 5 menit sampai 10 menit ke akses stasiun Sudimara di sini tuh kayak gitu.
Nah, ada ini nggak saran nggak buat sales nih, terutama yang di bidang properti, supaya kan penjualannya stabil nih sama seperti penjualan Pak Bapak. Ya, betul, stabil. Karena sales yang hebat itu adalah penjualan yang stabil, ya, penjualan yang konsisten. Nggak ada cara orang untuk gimana sih caranya? Biasanya ya beberapa orang yang ingin bergabung di dunia properti atau baru nyemplung gitu, gue pengen jualan banyak nih gitu. Gue pengen jualan sebanyak-banyaknya gitu, tapi di bulan pertama oke bisa jualan banyak, tapi bulan kedua jadi ngedrop gitu atau nggak jualan sama sekali. Nah itu yang penting itu adalah stabil, jadi konsisten dalam berjualan. Nah gimana sih caranya biar bisa konsisten dalam berjualan? Ya lakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang sales. Kayak misalnya seorang sales dari awal pertama kali dia dapetin database, bagaimana cara dia memfollow up database yang dia dapat, terus bagaimana cara dia berpresentasi, bagaimana cara dia meng-closingkan customer atau menggoro customer gitu. Nah itu hal-hal itu yang harus terus diasah gitu. Jadi setiap bulan konsisten mengasah skill itu, selling skill ya, atau kita sebut dengan selling skill, terus diasah. Dan yang paling penting itu jangan pernah pantang menyerah. Pantang menyerah, kita harus jadi sales yang tekun, yang fokus, kayak gitu. Karena tidak ada seorang pemburu yang bisa menembak dua kelinci sekaligus, bukan? Ya, jadi benar-benar kefokusan itu penting. Kefokusan, gimana ketekunan seorang sales itu untuk mendapatkan closing selanjutnya. Seperti itu, Mas Handoyo. Oke, ada lagi Pak Windy yang kira-kira untuk terakhir nih closing bagi konsumen nih yang mau datang ke sini, apa sih yang diperlukan untuk memiliki unitnya nih? Misalkan harus apa nih, karyawan tetap atau harus punya DP berapa gitu? Oke. Bagi para millennials yang mau memiliki apartemen Urban Town Serpong, ya, di sini cicilannya sangat-sangat terjangkau dan lokasinya juga sangat strategis karena ada di tengah-tengah kota Tangsel. Ya, untuk mendapatkan apartemen di Urban Town Serpong ini, yang pertama jelas harus mempunyai penghasilan, ya, penghasilan atau karyawan tetap, kayak begitu. Tapi ada beberapa bank juga yang punya kondisi-kondisi yang berbeda gitu. Ada yang bisa misalnya masih kontrak bisa, tapi kontraknya harus sudah minimal setahun kayak gitu. Tapi pada intinya sih garis besarnya harus menjadi karyawan tetap dulu. Artinya penghasilannya harus selalu ada setiap bulannya dan itu nanti akan dicek rekening korannya. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau untuk karyawan 3 bulan rekening koran itu nanti dicek, persyaratannya seperti itu ya. Untuk persyaratan pribadi ya kayak KTP, NPWP, kartu keluarganya itu juga disiapkan. Dan yang jelas adalah booking fee-nya. Jadi booking fee-nya cukup booking fee 3 juta rupiah aja. Udah bisa dapat apartemen Urban Town Serpong. Ya. Oke. Berarti nanti langsung hubungi siapa nih? Hubungi marketing galeri kami ya, bisa lihat di website kita di urbantownserpong.com atau di nomor 0857 218-nya 4 kali 01. Nanti bisa langsung terhubung oleh sales representatif kami. Oke. Ya. Nah, bisa tanya-tanya di situ nanti tentang apartemen Urban Town itu seperti apa sih, kayak gitu bisa. Itu bisa dilampirin ya. Betul, atau mau langsung datang ke lokasi bertemu dengan sales representatif kami, silahkan. Kita tunggu di sini. Oke, terima kasih Pak Windy. Ya, sama-sama Mas Untuk hari Handoyo. ini sampaikan baik sekali untuk PP Urban Town Serpong. Demikian guys, perjumpaan kita dengan Pak Windy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kalian yang menyukai video ini, klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.